Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah sekalian, rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Ahadits Shiyam atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa yang berisi hukum-hukum dan adab-adab. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-11. Kita baca saja. Qala al-musannif Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan al-haditsul hadiya asyara, hadis ke-11, fi adabil iftar, seputar adab-adab berbuka. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati akan kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Para jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, bagaimana syarah dari hadis ini? Kita baca, al-haditsu dalilun ala adabin min adabil iftar. Hadis ini adalah salah satu dalil dari adab berbuka. Apa itu? Wa huwa ta'jiluhu wal mubadaratu bihi hina hululi waqtihi, yaitu menyegerakan dan bersegera ya ketika memang sudah tiba waktunya. Wa makna ta'jil, lalu apa arti dari ta'jil, bersegera itu? Yakni annahum bimujarradi ghiyabi kursi syamsi minal ufuqi yuftir, ya. Yaitu sekedar tenggelamnya bulatan matahari di ufuk barat, ya, maka pada saat itu juga langsung berbuka. Nah, ini makna menyegerakan. Wa fi dzalika khairun 'azimun, dan dalam hal ini ada kebaikan yang agung, yang besar, ya. Apa di antaranya? Wa min dzalika ittiba'u hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Berarti di antaranya adalah seorang mengikuti petunjuk Rasul, ya. Wal amalu bisunnatihi, mengamalkan sunnah beliau, ya. Faqad kana salawatullahi wassalamu alaihi yu'ajjilul iftara, di mana beliau dahulu, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyegerakan berbuka. Yaqul Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abi Aufa mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa huwa shaim. Kami dahulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, ya, sementara beliau berpuasa. Falamma ghabatis syamsu qala li ba'dil qaum. Tatkala matahari sudah tenggelam, ya, jadi bulatannya itu sudah hilang, ya, maka beliau bersabda, beliau berkata kepada sebagian sahabat, ya fulan kum fajdah lana. Wahai fulan, bangunlah, ya, berdirilah dan siapkan makanan untuk kami. Maksudnya, ikhlit as-sawiq bil ma, campurkanlah adonan itu, ya, makanan tertentu bilma, dengan air. Faqala ya Rasulullah, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, lo amsaita, sekiranya engkau tunggu hingga tiba waktu sore, ya, sudah gelap. Qala inzil fajdah lana. Kemudian kedua kali Rasul mengatakan, turunlah, ya, dan siapkan makanan untuk kita, ya. Qala ya Rasulullah falau amsaita, dia mengulangi kedua kali, wahai Rasulullah, sekiranya engkau tunggu, ya, waktu hingga sore, ya, hingga gelap. Qala inzil fajdah lana, ya, hendaknya kau turun dan siapkan makanan untuk kita. Kemudian orang itu, ya, sahabat tersebut berkata, inna alaika nahara, wahai Rasulullah, ini masih siang. Ya, karena memang sekiranya matahari itu, bulatan matahari sudah tidak tampak, tentu di atasnya masih tampak apa? Terang, ya. Sahabat mengira bahwasanya masih siang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk keempat kalinya mengatakan, inzil fajdah lana, turunlah dan siapkan makanan untuk kami. Fanazala fajadahalahum, hingga akhirnya sahabat itu turun dan mempersiapkan makanan untuk mereka, ya, untuk para sahabat, tentu saja untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam juga. Fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun minum, ya. Tsumma qala, setelah itu beliau menjelaskan pada para sahabat, ya, yang dengan itu mereka kemudian tahu. Bagaimana sabda beliau? Idza ra'aitumul laila qad aqbala min hahuna aftara as-shaimu. Apabila kalian melihat malam sudah datang dari arah sini, ya, maka
maka itu waktu bagi orang yang berpuasa untuk berbuka. Jadi tidak menunggu gelap, ya, tidak menunggu gelap, tapi sekedar tenggelam bulatan matahari sudah hilang di ufuk barat, ya maka itu sudah waktu untuk berbuka. Dan ini makna menyegerakan berbuka. Waqad warada anna ta'jil al-iftari min akhlaqin nabiyyin. Dan ada juga riwayat bahwa menyegerakan berbuka itu termasuk akhlaknya para nabi, bukan hanya Rasulullah SAW, namun ini juga merupakan kebiasaan dan akhlak para nabi. Kama qala Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, sebagaimana disampaikan oleh Abu Darda, ya, beliau mengatakan salasun min akhlaqin nubuwati. Ada 3 perkara yang merupakan akhlak para nabi. Yang pertama adalah ta'jilul iftar. Nah ini, menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus sahuri, dan mengakhirkan waktu sahur, ya. Wa wad'ul yamini 'ala shimali fi shalah, dan meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri, ya, ketika salat. Nah, di antara 3 hal ini termasuk akhlak mulia para nabi adalah menyegerakan berbuka. Kemudian beliau Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan wa fi ta'jilil iftari taysirun 'alan nas. Demikian pula, ya, menyegerakan berbuka itu berarti memberi kemudahan bagi manusia, ya, wa bu'dun an sifati tanattu'i wal ghuluwi fid din, dan ini jauh dari sifat tanattu, berlebih-lebihan atau takalluf, yaitu membebani diri dan berlebih-lebihan dalam urusan agama, ya. Wa qad imtathala hadzal adaba khairul quruni sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh para sahabat sebagai sebaik-baik generasi, mereka telah melaksanakan adab yang mulia ini, ya. Oleh karenanya hendaknya kita berpegang teguh juga dengan hal ini, dan ingat hadis yang kita baca tadi, ya, Rasul mengatakan, ya, la yazalun nas bi khairin ma'ajalul fitra, orang-orang, ya, manusia senantiasa dalam keadaan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Qala al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Bukhari mengatakan, aftar Abu Sa'idin Al-Khudri wa hina ghaba qursus syamsi, ya. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat mulia, ya. Beliau berbuka ketika bulatan matahari itu tenggelam, ya. Wa qala Amr bin Maimun Al-Audi, ya. Amr bin Maimun Al-Audi rahimahullah mengatakan, kan ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi ittaran wa abta'ahum suhura, ya. Adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya. Mereka adalah orang yang bersegera dalam berbuka, yaitu menyegerakan berbuka. Dan mereka adalah orang yang paling akhir makan sahurnya, yaitu mengakhirkan waktu sahur. Dan ini adalah 2 adab mulia, ya. Ketika berbuka disegerakan, ketika makan sahur diakhirkan. Baik. Wa man aftara yadhunnu anna syamsa qad gharabat wa hiya lam taghrib fa shaumuhu sahih, ya. Adapun siapa yang berbuka, ya, sementara dia mengira bahwasanya matahari telah tenggelam padahal belum tenggelam, ya, maka puasanya sah, ya. Kalau beliau pendapatnya maka puasanya sah, ya. Dan ini masalah yang tentu saja tidak lepas dari khilaf di antara ulama, ya. Wallahu alam, kami lebih memilih bahwa puasanya rusak, ya, dan dia wajib mengqadha, ya. Karena al-asal baqa'un nahar, karena secara asalnya itu matahari masih ada, atau dengan kata lain, ya, masih siang, ya, belum waktunya untuk berbuka, ya. Taib. Beliau mengatakan fasaumu sahih, ya, maka puasanya tetap sah li'annahu ma'dzurun, karena dia uzur, ya. Wa yumsiku 'anil akli hatta taghruba, hanya saja, ya, dia tetap hendaknya menjaga atau menahan diri dari makan sampai tenggelam matahari, ya. Li'annahu, saya ulangi, puasanya sah dan karena dia uzur, dan dia tetap menahan diri dari makan sampai tenggelam matahari, ya. Karena puasanya sah, ya. Maksudnya tidak rusak karena hal tersebut, ya. Ketika dia tahu ternyata belum, maka dia tahan, ya. Karena ini permasalahannya tadi, orang yang mengira sudah tenggelam matahari sementara matahari belum tenggelam, ya. Jadi puasanya tetap sah. Jadi dia mengira kemudian sudah makan, ya. Ketika tahu maka dia tahan, jangan makan sampai tenggelam matahari, ya. Dan kata beliau, li'annahu kaman akala nasian, karena orang ini, ya, seperti orang yang makan
karena lupa kalau dia sedang berpuasa. Wan nasi wal mukhti hukmuhuma wahidun. Dan orang yang lupa dan orang yang berbuat salah, kesalahan seperti ini maka hukumnya satu, ya, sama, hukumnya sama. Ini kata beliau. Hanya saja orang seperti ini kalau menurut yang lainnya, ulama yang lainnya, dia apa? Dia tentu tidak berdosa karena dia salah dalam hal ini. Hanya saja dia tetap wajib untuk mengqadha, puasanya rusak karena hakikatnya dia belum saatnya untuk berbuka, ya. Nah, adapun beliau mengatakan bahwa hukum orang yang lupa dan orang yang berbuat salah sama saja. Dalilnya qala ta'ala, ya Allah berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami, memberikan sanksi kepada kami, ya, apabila kami lupa atau berbuat kesalahan, ya. Nah, ini pendapat beliau, ya. Wa yanbaghi lis-shaimi an yagtanima lahadhatil iftari wa awqatal ijabah wa yad'u bima ahabba minal khair. Dan sepatutnya bagi orang yang berpuasa itu memanfaatkan, ya, waktu demi waktu ketika berbuka, ya, dan waktu-waktu yang mustajab, ya, dan waktu yang mustajab itu banyak, ya, sehingga dia berdoa dengan kebaikan yang dia cintai. Maksudnya berdoa dengan apa saja yang dia cintai, dan waktu berbuka termasuk waktu yang mustajab, baik sebelumnya, baik ketika berbuka, atau baik saat setelahnya, ya. Demikian pula kita tahu bahwasanya orang yang berpuasa pun, ya, doanya pun mustajab insyaallah. Oleh karena yang kemudian beliau mengatakan fa innalahu da'watan mustajabatan, ya, karena dia memiliki doa yang mustajab, ya, permohonan yang mustajab. Faqad warada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, ada riwayat dari Abu Hurairah, ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Tsalatsun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang permohonannya itu, doanya itu tidak tertolak. Yang pertama al-imamul adil, imam yang benar-benar adil, ya. Kemudian yang kedua was-shaimu hina yuftir, dan orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Nah, dalam sebuah riwayat was-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga berbuka, ya. Jadi puasa sampai menjelang berbuka itu mustajab, ketika berbuka itu pun mustajab, ya. Dan yang ketiga wada'matul mazlumi, dan doa orang yang terzalimi. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr bin As, ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka itu ada permohonan yang tidak tertolak, ya, yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pun menunjukkan dengan hadis sebelumnya bahwa orang yang berbuka memiliki doa yang mustajab. Qala Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, sami'tu Abdullah bin Amr yaqulu idza aftar, ya. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, ya, aku pernah mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ya, beliau berkata ketika berbuka, yaitu berdoa, ya. Apa itu? Allahumma, ya Allah, inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon, ya, dengan rahmatmu yang yang luasnya, yang apa, yang mencakup segala sesuatu, yang begitu luas, mencakup segala sesuatu, antakfirali, hendaknya engkau mengampuni aku, ya. Di sini Abdullah bin Amr memohon pada Allah agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berbuka. Nah, ini di antara doa yang dicontohkan oleh para sahabat. Dan doanya apa saja tidak mengapa, ya. Doanya tidak apa saja tidak mengapa. Hanya saja jangan dia lupakan satu doa ini, ya, kita baca. Wa mimma yustahabu an yaqula 'inda fitrihi aidan, ya, dan di antara yang dianjurkan untuk diucapkan ketika berbuka juga yaitu marwahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, itu apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza aftar, ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu beliau berkata ketika berbuka, apa itu? Dhahabat dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah, ya. Ya, idza aftara ini artinya, ya, setelah berbuka. Ya, jadi setelah dia makan atau minum, ya, maka kemudian baru mengucapkan kalimat ini. Adapun sebelum makan, doa yang diucapkan adalah bismillah, ya. Bismillah. Meskipun sebagian ulama juga ada yang membolehkan ini dibaca sebelum makan. Ya, maksudnya meskipun dia belum makan sama sekali,
mungkin kurma atau minum pun belum, dia membaca doa ini pun tidak mengapa. Ya. Apa yang dibaca dhahabadh dhama'u, ya, rasa dahaga telah hilang, wa batallatil uruqu, urat-urat telah basah, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala akan tetap insyaallah dengan kehendak Allah, ya, wallahu a'lam. Jadi doa ini ya penting, jangan dilupakan. Dan tadi untuk masalah makan ketika berbuka hendaknya tetap dijaga adab-adab ketika berbuka, ya, atau adab-adab makan, mengucapkan bismillah, dan kemudian setelah itu membaca dhahabat dhama wa btalatul uruq wa thabatal ajru insyaallah, ya, kalau sudah makan. Dan di akhir ya ditutup dengan apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini doa yang insyaallah sudah masyhur di tengah-tengah kita semuanya, wallahu a'lam, dan Allah yang Maha mengetahui segalanya, Allah yang lebih tahu, ya, untuk semua perkara. Nah, ini para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa, penyusun menutup kitab atau tulisannya dengan doa, ya, kita aminkan doa beliau nanti. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah rezekikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik. Allahumma ajib doa'ana, ya Allah perkenankanlah, kabulkanlah doa kami, wa haqqiq raja'ana, dan wujudkanlah dan realisasikanlah ya permohonan kami, waghfirillahumma lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin, dan ya Allah berilah ampunan bagi kami dan bagi masing-masing dari kedua orang tua kami, ya, dan ampunan bagi seluruh kaum muslimin. Ini para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Allahumma amin. Ya, kita aminkan doa beliau. Dan ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Wallahu taala alam. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.